أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome to my channel INC Zinada Caca. Nah, kali ini kita akan belajar tentang namun sebelum menonton videonya, sebagai amal jariah Anda yang sangat ringan dilakukan, yaitu tekan tombol merah yang bertulisan subscribe, lalu tekan tombol share dan bagikan ke media sosial yang Anda punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi, dan terima kasih banyak atas kepercayaan Anda kepada saya, sudah memberikan kepercayaan saya sebagai muajih di sini lagi. Dan terima kasih banyak ya buat para admin, para moderator dan para editor yang sudah menyempatkan diri buat mewakafkan waktunya. Dan sebelumnya buat semuanya, saya izin atas nama Muhammad Adhan. Mohon izin jika ada salah kata ataupun perbuatan dalam penyampaian setelah ini. Silahkan, boleh ngasih tahukannya langsung, boleh juga via Jabir juga. Dan buat ustadzah di sana, andai kata perkataan saya ada yang salah gitu ya, mohon bantuannya buat dibenarkan juga. Dan andai kata ada perkataan yang benar, semata-mata hanya Allah lah yang telah menuntun saya. Baik, sebelum kajian dimulai, mari kita membaca doa ya. Doa agar lisan-lisan kita bisa dilancarkan sama Allah dan dituntun oleh Allah. Gimana doanya? Salah satunya yang udah dikasih tahukan oleh Nabi Musa ya, yang ingin mengajarkan kepada orang yang sangat angkuh sekalipun dengan cara yang sangat lembut. Nah, gimana doanya? Salah satunya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu adalah doa agar lisan kita agar bisa dituntun sama Allah Subhanahu wa taala, agar bisa tetap di jalan Allah. Nah, semoga menyambut Ramadan hingga Ramadan kelak, dan saat keluar dari Ramadan kita memiliki makna yang sangat baik dan menjadikan diri kita ini jauh lebih baik lagi dan bisa lebih semangat lagi dalam beribadah. Dan semoga dengan adanya sharing-sharing, misal baik di kajian online ataupun offline ataupun yang live streaming saat ini ya, semoga kegiatan kita ini bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan kali ini sebenarnya sih ada banyak misal ya. Dari kitab Fadhilatul Amal ini sebenarnya ada banyak kisah para sahabat misal. Kemudian ada juga Fadilatul Sholat, di mana kita diajarkan buat gimana sih sholat yang benar, gimana sih sholat yang khusyuk, kudu dan bisa konsisten gitu kan ya. Kemudian ada juga Fadilatul Tablik serta Fadilatul Fikir. Nah, saat udah sholat, tablik dan fikir, maksud di bab selanjutnya, yaitu salah satunya tentang Fadilatul Quran, dan terakhir ditutup dengan Fadilatul Ramadan. Dan insya Allah kita akan memasuki Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, makanya seperti temanya kan ya, menyambut Ramadan gitu kan ya, baik yang udah masuk di Ramadan ataupun kita yang saat ini masih menunggu di Ramadan. Semoga penantian kita yang udah tinggal beberapa waktu doang ya, semoga memberikan keberkahan. Dan salah satunya bagi kita semua yang udah ternyata mendengarkan pernak-pernik indahnya menyambut Ramadan. Katanya sih ya, konon ada yang meriwayatkan bahwasanya siapa yang suka dengan kedatangan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kabar yang sangat baik, sama seperti misal ya, saat kita anggap aja gini, contohnya anggap aja kita semua kaum jomblo ya,
Ya, di saat kaum jomblo kemudian dikabarkan ada pasangan kita mau ke rumah, mau menghalalkan. Gimana sih rasanya? Pasti berdebar-debar, pasti sangat gembira juga, dan pasti persiapannya juga banyak. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan adalah bulannya Allah, dimana jika kita memuliakan kemudian mengutamakan apa-apa yang Allah perintahkan, misal minimal ya dia hal yang wajib, insya Allah kita akan mendapatkan booster dalam ibadahnya. Nah, baik, sebelumnya mari kita baca doa pembukaan terlebih dahulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jilali wal ikram wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallah. Dan mari kita awali dengan bacaan Quran di Quran surat As-Sajdah ayat 16. Nah, sebenarnya sih ada banyak sih ayat-ayat yang mengatakan tentang keindahan Ramadan gitu ya. Namun di sini saya menyajikan tentang Quran surat As-Sajdah. Nah, sama seperti sebelumnya, seperti yang sering saya sampaikan ya, khususnya bagi kalian yang udah rindukan bulan suci ini, biasanya sejak di bulan Sa'ban udah membiasakan membaca doa itu kan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Nah, jika udah di bulan Sa'ban berarti langsung dibaca Allahumma barik lana wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Nah, kemudian jika udah masuk di Ramadan, ya bebas sih kalian mau mengekspresikan seperti apapun. Nah, misal selamat datang Ramadan, selamat datang bulan yang suci, selamat datang bulan yang kita nanti-nantikan, dan semoga bulan Ramadan ini menjadi keberkahan, salah satu pintu yang membuat kita memang benar-benar bisa membuat satu kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sedikit manfaat yang mau saya share ke kalian semuanya. Kalau bisa ya, di saat udah mendengar akan memasuki bulan Ramadan, coba sebelum 40 hari menuju Ramadan mulai dibiasakan membaca Quran surat As-Sajdah dan Quran surat Ar-Rahman. Dimana kita tahu ya bahwasanya di ayat ini, di surat As-Sajdah dan Ar-Rahman ini bisa menarik yang namanya Lailatul Qadar. Kita tahu kan ya fadilah dari Lailatul Qadar, jika pada malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemudian seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadarnya, maka insya Allah dia sama seperti beribadah selama 83 tahun kan ya, dan itu bukan abal-abal. Misal pada tahun ini dapat 83 tahun, tahun besok dapat 83 tahun. Nah, itu sesungguhnya booster buat kita semua, karena kita pada dasarnya hidupnya kan hanya sekitar 63 tahun, sedangkan di zaman sebelum Nabi Muhammad hidupnya sampai 1000 tahun kan, bahkan 10.000 juga ada. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala membooster diri kita menjadi seperti itu. Anggap aja jika kita bisa mulai saat ini ya, anggap aja saya umurnya sekarang 25 tahun gitu kan ya. Kemudian dalam beberapa tahun ke depan, selama anggap aja sampai umur 35 tahun gitu kan ya. Sampai umur 35 tahun, 10 tahun kita itu ternyata setiap kali kita mengamalkan sebelum memasuki Ramadan, kita itu membaca As-Sajdah serta Ar-Rahman, maka insya Allah dalam 10 tahun ini kita bisa mengalihkan ya
sehingga bertotal anggap aja 10 tahun ke depan kita masih hidup, dan harus optimis karena di bulan suci kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bisa, ayo bisa, insya Allah Allah meridhoi, dan insya Allah juga Ramadan akan berlipat ganda. Nah, kemudian anggap aja tiap tahunnya kita dapat, sehingga bertotalkan sekitar 8.300 ya. Sehingga buat membooster pada zaman-zaman yang terdahulu kita itu bisa menutupinya gitu. Nah, baik. Ada satu ayat yaitu di Quran surat As-Sajdah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Di mana ya? Ini sebuah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kepada orang-orang yang ahli puasa, ahli menjaga diri, dan semoga juga orang-orang yang berpuasa sama seperti orang-orang yang sedang hamil kan ya. Orang hamil dia akan menjaga dirinya dari misal saat bangun tidur, dia itu akan menjaga dirinya tidak sampai langsung belok kanan belok kiri kayak gitu tidurnya, apalagi sampai tengkurap ya tiarap gitu, dan itu tidak akan pernah kan, karena tujuannya menjaga si janin, si buah hatinya. Begitu juga di saat Ramadan kita juga akan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Misal yang paling banyak itu buat laki-laki yaitu ghaudul basar, tundukkan pandangan. Nah, maksudnya jika udah masuk di Ramadan biasanya ada yang membuat ghaudul basar ini diselewengin. Loh, maksudnya gimana Kak? Nah, maksudnya itu gini. Saat ghaudul basar, menundukkan pandangan, diartikan melihat ke bawah, jangan sampai diartikan melihat ke bawah saja, karena bisa jadi ya, apalagi jika awal Ramadan dan di akhir Ramadan biasanya itu pasti mal-mal akan penuh gitu kan ya. Nah, saat penuh gimana? Anggap aja udah mendekati itu ya. Saat memasuki Ramadan, pasti kita buat ke mall itu sangat suka. Kemudian di tengah-tengah pasti kita agak kendor, dan kemudian saat di akhir Ramadan kita akan kembali suka dengan mall-mall, dimana saat itu ya biasanya nongkrong ngomongin tentang keindahan, tentang kemewahan, dan tentang pernak-pernik Lebaran. Nah, kemudian pasti biasanya stay-nya itu semua barang itu ada di lantai 2. Kemudian jika dia itu agak diselewengin, jadinya ghaudul basarnya tundukkan pandangan ke bawah, akhirnya melihat para orang-orang, misal yang laki-laki melihat menundukkan pandangan yang ada di bawah, dimana di bawah itu banyak kayak KFC gitu kan ya. Maksudnya orang-orang yang membuka misal pahanya tinggi-tinggi, kemudian membuka sebagian dadanya, jika dari atas pasti akan lebih kelihatan kayak gitu kan ya. Begitu juga yang perempuan biasanya langsung bilang, "Mas, ayo dong ke mall," gitu. Kemudian saat ke mall sambil pegangin HP, kemudian lihat ghaudul basarnya, tundukkan pandangan ke bawah, lihat ada om ini, ada om itu, abang itu, kok keren ya kayak gitu. Kemudian makin lama jadinya membuat pandangan kita terkontaminasi. Nah, biasanya juga jika diasal-artikan itu buat teman-teman yang masih sebelum berhijrah, jangan salah mengartikan ke sana ya. Ghaudul basar adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang jelek-jelek saja. Nah, jadi kita harus menundukkan pandangan dan selalu tertuju kepada kebaikan-kebaikan. Boleh sih kita misal ya memandang yang gak baik, tapi tujuannya bukan buat dinikmati, melainkan sebagai bahan istighfaran, astagfirullahaladzim, kemudian langsung dipalingkan. Nah, begitu juga di ayat As-Sajdah ayat 16 ini ya.
dari Allah itu mengatakan kayak gini, di mana mereka itu yang menjaga dirinya saat puasa, kemudian lambung mereka jauh dari tempat tidurnya ya. Apalagi saat puasa biasanya buat tidur itu agak susah juga kan. Kemudian mereka justru banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara misal ya, mereka itu merasa takut dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada Allah. Astagfirullah. Menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Dimana kita tahu ya bahwasanya saat di Ramadan misalnya banyak sekali yang udah menyiapkan, minimal ya bagi kalian yang masih duduk di SMA. Nah, di situ kalian bisa mulai menabung, misalkan menyisihkan waktunya sedikit. Misal ya, dalam satu hari kan biasanya pasti dikasih uang saku sekitar minimal 5.000 gitu kan ya. Sisihkan aja 1.000 dalam bulan-bulan tertentu atau tiap harinya gitu kan ya. Sehingga jika kalian sudah memulai dari Sya'ban, kemudian apalagi yang udah dimulai dari Rajab. Nah, dimana kita tahu ya bahwasanya di akhir Quran surat As-Sajdah ayat 16 ini, jika kita udah bisa mengamalkan minimal sebelum Ramadan, saya ulangi lagi, sebelum Ramadan 40 hari sebelumnya, kita itu udah mencoba mengistiqomahkan membaca Quran surat As-Sajdah dan Ar-Rahman minimal di saat malam hari, insya Allah. Siapa yang mengatakan kayak gitu, insya Allah dia itu akan diberikan keberkahan dan akan dipertemukan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, itu ibaratnya sama seperti kayak kailnya gitu ya. Kail, jika udah memiliki kail buat mengambil ikannya itu pasti sangat mudah. Berbeda dengan orang yang misal saat masuk Ramadan baru semuanya dimulai. Kalau baru dimulai semuanya itu akan susah, sama seperti saat kita ya. Anggap aja tidak ada persiapan, kemudian bilang saya mau cari ikan gitu ya. Kemudian saat cari ikan kita itu langsung berangkat doang gitu ya. Kemudian ayo cari ikan yuk gitu. Kemudian yang lainnya malah udah siap bawa misal jaring atau pancing kayak itu kan ya. Nah, bagi yang membawa dia itu pasti lebih mudah buat mengambil ikannya. Bagi yang tidak membawa langsung gitu ya, langsung di Ramadan itu agak susahnya di situ. Nah, kemudian ada lanjutannya lagi, salah satunya saat mereka itu udah benar-benar mempersiapkan di Ramadannya, kemudian mempersiapkan materi-materi, misal mempersiapkan buat berinfak. Insya Allah di situ kita akan dilipat gandakan juga. Kita tahu kan ya bahwasanya di saat Ramadan jika kita misal emang nggak punya materi sama sekali, misal uang gitu kan ya, biasanya sebanyak dia mengeluarkan uangnya, di situ dialah akan mendapatkan limpahan keberkahannya. Misal punyanya 10.000, ya udah keluarin aja 10.000. Kalau bisa buktikan, ya Allah berikanlah keberkahan dari kejadian ini, dari infakku ini. Nah, insya Allah itu akan memberikan berkah. Karena pada dasarnya saat kita emang benar-benar dalam keadaan minimal ya, jika kalian emang gak percaya sama Allah gitu kan ya, kalian bisa membuktikannya dengan cara kayak gitu. Ya Allah, aku ingin membuktikan kemurahan dari keberkahanmu ini dengan mengeluarkan sebagian yang emang benar-benar kemampuan saya hanya segini, berikanlah yang terbaik. Nah, di situ aja biasanya bisa berkali lipat, sekitar 700 kali lipat. Nah, itu akan membuat kita emang MLM yang diperbolehkan, yaitu MLM dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, kemudian jika kalian ingin ghibah juga di saat Ramadan boleh, tapi syaratnya gibahin Allah. Nah, buat kalian yang ingin berpacaran juga ya, ingin bermesraan di saat Ramadan juga boleh, namun harus diakad dulu ya. Nah, bagi kalian yang misal udah ngebet banget ya buat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nah kalau bisa di situ poin-poin yang sangat
bisa dikejar, yaitu salah satunya menjalankan kewajiban-kewajiban yang udah Allah perintahkan. Nah, kemudian ini isyarat juga sih di Quran surat As-Sajdah ayat 16 ini ya, karena bahwasanya ya ini memberikan surat cinta kepada orang-orang yang suka menghidupkan malam-malamnya dengan keindahan Al-Quran, keindahan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan secara langsung gitu kan ya. Karena jika diperintahkan secara langsung pasti Nabi Muhammad akan menjalankannya sebanyak-banyaknya. Namun nyatanya Nabi Muhammad menjalankannya cukup di 5 waktu itu, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ya ada pada ayat yang lain, yaitu ya di Al-Isra surat ke-17 ayat ke-79. Allah ini ya menerangkan bahwasanya sholat yang membaca Al-Quran di malam hari ini ya dapat menguatkan jiwa kita. Dengan demikian jiwa itu akan dapat menerima kewajiban yang lebih berat dan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, maksudnya disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuh atau kurang sedikit hari itu, atau lebih dari 1/2 itu ya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan dan tartil. Nah, kemudian lanjutannya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu jauh lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Nah, udah diwanti-wanti kan ya. Begitu juga di Quran surat Al-Muzammil ayat 1-6. Nah, itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, juga ada juga Ibnu Majah dan Ahmad, Abu Daud serta At-Tabrani, bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW ini mengatakan, berkata gitu kan ya, sesungguhnya jika engkau benar-benar telah menyatakan sesuatu yang besar, keinginan yang besar ya, kemudian sesungguhnya perbuatan itu sangat mudah dilakukan oleh orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Kemudian engkau menyembah Allah, tidak menyekutukannya sama sekali dengan sesuatu pun. Kemudian jika udah tidak menyekutukan, lalu dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Kemudian jika udah tunaikan zakat, maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Kemudian jika udah diberi kemampuan, silakan berhaji ke Baitullah. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nah, pintunya apa? Yaitu pintu kebaikan itu yakni puasa, di mana puasa ini akan menjadi perisai dari kejahatan-kejahatan. Kemudian sedekah itu akan menghapuskan kesalahan seperti air yang memadamkan api. Dan misalnya, dan saat sholat pada pertengahan malam, kemudian beliau membaca tada jafa sampai akhir ayat sih. Nah, ini diriwayatkan dari At-Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, begitu juga Ahmad dan Abu Daud serta At-Tabrani. Dan ini sangat kuat ya. Kemudian jangan lupa juga buat selalu berzikir kepada Allah. Kemudian jangan lupa juga buat menyempatkan waktunya buat zikir serta sholat. Kemudian berdiri, duduk, jika gak bisa silakan sholat sambil berbaring dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada di Fadilatul Amal di bab tentang keutamaan Ramadan, di mana ini yang meriwayatkan adalah Sayyidina Salman.
Nah, ini tentang fadilah di akhir bulan Sa'ban ya. Kemudian di mana Rasulullah SAW itu mengatakan di akhir bulan Sa'ban itu dengan khutbahnya. Nah, dia itu berkata bahwasanya bulan ini ya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di mana bulan yang di dalamnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang menjalankan puasa sebagai fardu dan bangun pada malam buat melaksanakan sholat tarawih ya sebagai sholat sunnah. Kemudian di sini juga ada fadilah yang sangat menarik juga bahwasanya ya barang siapa yang mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain sebanyak 70 ya. Nah, saya ulangi lagi. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maksudnya di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Nah, ini sangat menakjubkan loh ya kan. Nah, kemudian lanjutannya, di mana inilah bulan kesabaran. Gimana gak sabar? Karena pada dasarnya di saat seseorang udah berpuasa dari misalnya dari pukul 4, kalau di Kota Malang ya pukul 4 sampai pukul 6 sore, dia itu menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, makanya dari situ bisa membuat orang ini menjadi sangat dibooster, banyak booster-boosternya. Kemudian juga jika dia sabar dalam berpuasanya, maka insya Allah pahalanya adalah surga. Nah, bisa kita ketahui ya. Begitu juga jika di sini di hadisnya seperti itu. Di hadis pertama tentang puasa Ramadan. Nah, kemudian lanjutan lagi di sini ya, yang sangat menarik, yang biasanya itu sama Allah itu ya dikatakan muliakanlah siapa-siapa yang datang ke rumahmu. Nah, jika gak bisa, berarti muliakanlah orang-orang yang menjalankan puasa gitu kan ya. Dengan cara gimana? Memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Nah, kemudian ya, maka dari itu untuk menjadikan amalan-amalan ini sebagai ampunan bagi dosa-dosanya yang sebelum-sebelumnya dilakukan gitu ya. Sehingga salah satunya jika dia memuliakan orang-orang yang berpuasa, memberi makan, mungkin bisa jadi ini sebab selamatnya dari neraka dan mendapat pahala yang sama dengan orang-orang yang berpuasa. Ketika seseorang itu ternyata dia berpuasa, kemudian kita ikhlas memberikannya kepada dia. Nah, kemudian ya ada juga lanjutannya. Rasulullah SAW bersabda lagi, tidaklah setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma ataupun seteguk air ataupun seteguk susu. Nah, ini tidak harus sampai kenyang ya, intinya hanya memberikan, misal buat berbuka doang. Bisa juga dengan kismis gitu, berbagi aja, nggak apa-apa. Andaipun kita hanya punyanya satu kurma, belah dua, ini buat berbukanya, misal gitu kan ya saat di perjalanan, itu nggak apa-apa. Jangan memandang bahwasanya ngasih setengah kurma gimana ya. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Kemudian inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, kemudian di akhirnya berupa kebebasan dari api neraka. Nah, ada juga nih buat tambahannya, mana barang siapa seseorang yang meringankan beban hamba-hambanya atau sahabat-sahabatnya, sahabat intinya orang-orang yang di bawah kita. Nah, kemudian kita membantunya pada bulan itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskan dari api neraka. Kemudian ya, ada hal lain, yaitu salah satunya perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya meridhokan Tuhanmu dan 2 lainnya
kamu pasti memerlukannya. Adapun dua perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak memohon ampunan. Jadi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya serta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang paling mudah, jika kalian bingung gimana sih caranya Kak, gitu kan ya. Kalian bisa membaca dzikir pagi dan petang secara istiqomah. Nah, insya Allah itu sudah mewakilinya. Karena di sana kita itu ada permohonan ampun kepada Allah, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kemudian meminta doa keselamatan kepada Allah, dan juga ada juga permintaan-permintaan agar kita itu dihindarkan dari perbuatan maksiat. Itu yang sangat susah ya. Jika kita tidak meminta kepada Allah, mau minta kepada siapa lagi gitu kan ya. Kemudian dua perkara yang akan kamu pasti memerlukannya adalah kita ini memohon kepada Allah ini berupa surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, kemudian ya, barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman di telagaku pada hari kiamat, yang biasanya kita sebut dengan telaga Al-Kautsar, yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk ke surga. Kita tahu ya bahwasanya yang mana di alam mahsyar ini semuanya itu berbondong-bondong dalam keadaan meminta syafaat, di mana ada yang menceritakan dari Nabi Adam, kemudian meminta syafaat kepada Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, hingga akhirnya ke Nabi Isa. Nah, itu semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Karena apa? Salah satunya mereka itu udah membuat permintaan. Karena kan setiap nabi mempunyai satu doa, dan satu doa ini pasti akan diijabah. Nah, sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya udah dimintakan dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berbeda dari Nabi Muhammad tidak memintanya buat di dunia ini, melainkan Nabi Muhammad ini memintanya kebaikan di akhirat, di mana diperuntukkan buat umatnya. Kita tahu ya bahwasanya kisahnya Nabi Muhammad sebelum meninggal, ya ummati 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 itu kan ya sampai 3 kali, dan saat meninggal pun memikirkan umatnya, bukan memikirkan diri sendiri. Nah, dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dihidupkan di masa Nabi Muhammad, dan semoga kita kelak bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dengan cara gimana? Perbanyak dan jagalah wudhu kalian. Jika kalian lagi halangan, silahkan perbanyak dengan cara berzikir gitu. Insya Allah udah cukup. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah melihat hilalnya Ramadan, bersyukurlah. Dan buat amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di saat kita akan memasuki Ramadan ataupun udah memasuki Ramadan ya. Nah, itu salah satunya kita itu diperbanyak minimal membaca Al-Quran, karena pada dasarnya saat kita membaca Al-Quran dengan berbuat kebaikan itu akan lebih mudah membaca Al-Quran. Kenapa bisa? Nah, saya kasih contoh kayak gini. Misal saat kita bepergian gitu kan ya, anggap aja lagi jalan-jalan ke pasar gitu kan ya. Apalagi di saat Ramadan pasti buat ke pasar itu sangat wajib kan. Nah, saat melewati di jalan raya gitu, ternyata di tengah-tengah jalan ada paku atau batu itu kan ya, kemudian kita bismillah, ya Allah mudahkanlah jalanku gitu kan ya, kemudian batu itu diambil dan disingkirkan. Nah, itu kan satu kebaikan. Nah, sedangkan di sini jika kita benar-benar membooster amalan-amalan kita di bulan Ramadan, salah satunya memperbanyak membaca Al-Quran dengan cara gini.
baik kalian lagi bepergian atau diam atau apa gitu ya. Jika kalian sedang bepergian, silakan disediakan murotal Al-Quran kalian dan silakan di-play. Nah, itu aja udah bisa mendapatkan pahalanya dari Al-Quran. Kemudian jika kalian ada di rumah gitu ya, iseng-iseng berhadiah gitu kan, buka aja Al-Quran kemudian dibaca. Karena salah satunya ya, saat kita membaca Al-Quran, satu huruf udah dapat sekitar 10 kali lipat kan ya. Misal Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi gitu kan ya. Itu aja udah banyak. Apalagi dari bismillah aja udah berapa sekitar 17 kan ya. Itu udah mendapatkan 170 kebaikan. Kemudian ditambah Alif Lam Mim 30 udah 200 kebaikan. Sedangkan kalau perbandingannya saat kita jalan-jalan, ada batu satu, dapatnya masih 10. Itu aja masih kita itu harus jalan-jalan lagi. Ada batu lagi disingkirkan lagi. Nah, kayak itu kan ya. Dan kemudian jangan lupa buat itu salah satunya memberi makan kepada orang-orang yang berbuka. Bagi kalian yang sudah berumah tangga, bersyukurlah karena kalian bisa menikmati kehidupan ini dengan cara bersedekah kepada keluarga. Kenapa bisa menikmati keberkahan? Salah satunya ya, saat kita bersedekah kepada keluarga, maka kita mendapatkan 2 kali lipatnya. Berbeda lagi dengan orang-orang yang berinfak misal kepada orang lain, kita itu mendapatkan 1 kebaikan kan. Jika kepada keluarga sendiri 2 kali lipatnya. Nah, kemudian ada juga nih 5 hadiah buat umatnya Nabi Muhammad SAW, dimana jika ia berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa hisalifin Ramadan lam tu'dahunna ummatun qablah hulufan famin sa'imi atyamu indallahi mirrihil miskin wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yufiru wa yuzakki wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqulu yusiku ibadiyal salihun ayyulku anhum al-ma'unah wa yasiru ilaihi wa tusaffatu fihi maradatus sayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri laili. Qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailatul qadar qala la walakinnal amilah innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Nah, di mana maksudnya itu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda begini, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian Abu Hurairah ini bertanya, apa sih ya Rasul, kenapa bisa sampai mendapatkan kayak itu, apa sih kelimanya itu? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kelimanya itu diantaranya yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih disukai daripada wangi minyak katsuri, itu kan ya. Dan ini insya Allah sudah familiar sekali. Kemudian yang kedua, ikan-ikan akan memohon untuk mereka sampai mereka berbuka. Kita tahu bahwasanya ikan, yang namanya ikan yang ada di lautan gitu kan ya, pasti ikan itu akan memiliki banyak sekali ya. Apalagi kita tahu jika kita melihat segerombolan doang, itu aja saat ditangkap udah dapat sekitar bertonton. Nah, itu aja meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga nih, Allah Subhanahu wa taala ini ya menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh. Mereka akan melepaskan diri dari segala
kesusahan di dunia. Kita tahu bahwasanya dalam dunia ini banyak sekali kesusahannya, dan itu dijadikan buat bekal di akhirat kelak kan ya. Dan mereka akan datang kepadamu. Kita tahu ya bahwasanya anggapannya jika dianalogikan seperti rumah baru jadi pasti kosong gitu kan ya. Nah, saat kita berpuasa kemudian kita itu melakukan amalan-amalan dari bangun tidur hingga akan tidur. Nah, baik yang zikir, baca Al-Quran, kemudian membantu orang, memberi makan, kemudian belum lagi sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir juga, sholat tarawih, kemudian sholat malam, tahajud, kayak gitu kan ya. Nah, itu sama seperti saat rumah kosong, itu langsung ditambahi, ada lemari, ada dipan, kemudian ada juga kayak motor, ada juga kayak backsound, ada juga misal ada tambahan meja, dan semuanya itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat nih buat teman-teman semuanya. Yang keempat salah satunya ya, setan-setan yang jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umat Rasulullah SAW ya, sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan lain. Dan yang terakhir juga, pada malam terakhir bulan tersebut ya, mereka ini akan diampuni. Ada seseorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukan, tetapi seseorang yang bekerja yang kemudian upahnya itu diberikan. Nah, kemudian ya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Maksudnya itu saat intinya keringatnya belum sampai kering, kemudian langsung diberikan upahnya. Nah, itu berupa pengampunan bagi dia yang melaksanakan puasa. Nah, itu sangat booster sekali ya. Nah, saya ulangi lagi ya buat kita semua, buat sahabat-sahabat hijrah fisabilillah yang mencari ridhonya Allah dalam menyambut Ramadan ini ya. Ini faidahnya ya yang bisa kita ambil gitu ya, tentang 5 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat umat Nabi Muhammad ini ya. Ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu yang berpuasa. Nah, seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang sangat istimewa ini. Semangat buat semuanya yang lagi bekerja, yang lagi mencari nafkah dan membagikan sebagian rezekinya buat orang-orang, buat hamba-hambanya Allah yang biasa menjalankan sunnah-sunnahnya juga. Dan jangan lupa juga saat berpuasa kalau bisa kalian ini ya, membawa siwak minimal gitu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena jika kita sikat gigi itu akan susah. Makanya kita dianjurkan saat mau kemanapun bawa aja siwak gitu kan ya, tujuannya agar lebih mudah dan bisa menghilangkan bau mulut bagi saudara-saudara kita. Namun jika kita tidak bisa, ya udah kalau bisa cukup itu aja ya, berkumur. Namun biasanya kumur ini dimakruhkan setelah memasuki waktu duhur gitu. Dan buat teman-teman semuanya, alhamdulillah udah sekitar 1 jam kita membersamai dan dalam menyambut Ramadan di tahun 2021 ini di bulan April, dan semoga hingga bulan Mei ke depan kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Dan insya Allah di bulan Mei juga saya akan bertambah umur juga, dan semoga bertambahnya umur saya bisa memberikan keberkahan, dan jika Allah takdirkan bisa mendapatkan hal yang istimewa, semoga disegerakan. Buat kalian juga semoga diberikan keistimewaan setelah berakhirnya Ramadan kelak, dan semoga saat berakhir kita menjadi insan-insan yang sangat mencintai agama Allah, sangat mencintai Al-Quran juga, dan semoga apapun harapan kita bisa terkabul, dan apapun permohonan kita dalam waktu dekat bisa terkabul juga. Dan semoga juga segala urusan-urusan kita bisa lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak sampai kebingungan kesana kemari
ternyata jalan Allah langsung ada gitu ya. Dan kemudian kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya buat teman-teman semuanya, jika ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan dan mohon ridhonya juga ya. Dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Dan buat penutupnya, mari kita doa bareng-bareng. Silakan diaminkan saat kalian nge-play audio ini ataupun video yang akan diupload di channel YouTube INC Easy Nahda Caca. Dan jangan lupa buat kalian yang tidak keberatan, bisa dibantu like, share, dan subscribe ya. Karena jika saya tidak meminta bantuan kepada kalian, mau minta bantuan kepada siapa lagi gitu kan ya. Karena tangan-tangan Allah ada di kalian semuanya, dan tangan-tangan mujahid Allah juga ada di kalian juga. Apalagi kalian calon ummah, calon ibu-ibu yang akan mendidik mujahid-mujahid Allah yang bisa berada di jalan Allah. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti di saat saya mengatakan silakan sebutkan hajat kalian, itu sekitar 10 detikan lah, silakan dipanjatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultanil azim wa dhil manni qadim wa dhil wajhikal karim wa waliyal kalimati tammati wad da'awati للمستجاب عاكل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والنادرين وعين الجن والإنس والشياطين وإن يكاد الذين كفروا ليسلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القرآن العظيم ومستجاب القرآن العظيم ومستجاب القرآن العظيم وورث سليمان بن داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصحح جسدي وقضي حاجتي. Silakan diutarakan hajat-hajat kalian. Semoga hajat-hajat kita semua bisa Allah ijabai dan ada malaikat rahmah yang mengaminkan. Dan semoga apapun keinginan kita dan harapan buat keluarga yang terbaik juga bisa segera tercapai dan terpenuhi juga. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa auladi wa habibni linnain wa taba'adal wata kullu mimman adama alaihi salamu man kana wa yahiqal qawla alal kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan buat semuanya, terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan silakan ditunggu di video selanjutnya serta audio selanjutnya tentang kajian-kajian pernak-pernik Islam yang insya Allah akan dibuatin selanjutnya. Dan insya Allah setiap Ramadan akan ada hal yang menarik yang akan disampaikan juga, tentunya di channel INC Easy Nahda Caca. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-kifahul kifah, maju terus, pantang mundur. Sebagai rasa respek Anda terhadap channel ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tanpa maksud menggurui, semoga video kali ini memberikan hikmah dan banyak manfaat bagi yang melihat pastinya. Khusus buat kamu yang sedang menonton video ini, kirimkan pertanyaan-pertanyaan unik dan menarik ya di kolom komentar. Nah, sebelum beranjak, jangan lupa juga buat like, share, kemudian subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.